Halo semuanya, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kelihatannya simple, tapi efeknya wah luar biasa. Soal dimana cara kita recharge energi. Seringnya kan kita mikir produktif itu ya kerja lebih keras gitu. Tapi gimana kalau kunci sebenarnya itu justru ada di cara kita istirahat? Kemarin kita udah bahas soal ngatasin hambatan ya. Nah sekarang kita fokusnya ke gimana biar mesin kita ini tetap jalan gak gampang panas. Persis. Dan sumber kita kali ini, bab 8 dari buku Feel Good Productivity, ini ngasih lihat satu konsep yang mungkin baru buat sebagian dari Anda. Namanya depletion burnout. Depletion burnout? Apa tuh bedanya? Nah, ini bukan capek biasa karena kerjaan numpuk ya, tapi ini kelelahan yang muncul justru karena cara kita pakai waktu luang itu nggak efektif buat mulihin energi. Hah? Serius? Iya, cukup kagetin kan? Istirahat yang salah malah bisa bikin kita ya itu tadi, burnout. Wah, ini benar-benar kayak tamparan sih. Saya jadi langsung ingat kebiasaan doom scrolling. Nah, itu dia. Itu loh, nge-scroll berita-berita buruk terus di HP, rasanya kayak, waduh, matiin otak bentar gitu ya. Tapi kok habis itu malah tambah capek, tambah cemas gitu. Betul sekali. Buku ini malah nyebut gimana istirahat itu jadi sorotan kamus Oxford di 2020. Jadi jangan-jangan aktivitas istirahat kita malah nguras energi ya? Nah, itu jebakannya. Kita sering kejebak di istirahat pasif yang sebenarnya malah nguras. Kelihatannya sih nggak kerja, tapi secara mental, emosional, kita masih kena stimulasi yang bikin capek. Oke. Jadi fokusnya geser nih. Bukan lagi soal berapa lama kita istirahat, tapi gimana kualitasnya. Oke, ini menarik. Coba deh, tantangan kecil buat Anda yang dengerin. Pikirin bentar ya, bikin 2 daftar cepat di kepala. Pertama, apa sih yang biasanya Anda lakuin kalau lagi capek atau butuh jeda? Terus yang kedua, aktivitas apa yang benar-benar bikin Anda seger lagi, full energi, siap hadapin tantangan? Nah, coba bandingin. Kalau isi 2 daftar itu beda jauh, wah Anda nggak sendirian. Penulis buku ini ngasih lihat tabel perbandingan gitu, dan seringnya memang kontras banget. Jadi, misi kita sekarang nih, bongkar strategi dari bab 8 ini. Gimana caranya ngisi ulang yang efektif. Tujuannya, ya biar kita merasa lebih baik dan bisa pakai energi buat hal-hal yang penting buat kita. Dan ngerti soal ini tuh krusial banget. Buat mutus siklus capek kronis yang, diam-diam ngabisin produktivitas jangka panjang kita. Ngisi ulang energi dengan benar, itu bukan mewah-mewahan loh. Tapi ini fondasi. Fondasi biologis, psikologis, biar kita bisa kerja optimal. Baiklah, siap nih kita bedah. Strategi pertama yang ditawarin, mengisi ulang secara kreatif. Recharge creatively. Saya penasaran deh, Anda pernah nggak sih ngerasa bener-bener asyik, tenggelam gitu pas lagi ngelakuin sesuatu yang kreatif? Kayak ngelukis, nulis, main musik, atau bahkan masak resep baru. Sampai lupa waktu, terus beban pikiran tuh rasanya hilang gitu aja. Iya, sering gitu. Nah, ternyata perasaan itu tuh bukan kebetulan. Aktivitas kreatif punya potensi gede banget buat mulihin energi kita. Ada penjelasan ilmiahnya loh. Riset dari San Francisco State sama Illinois State University yang dikutip di buku ini, nemuin ada 4 elemen kunci. Elemen yang benar-benar bikin pulih. Mereka bikin akronim biar gampang ingat. CALM. CALM. CALM, oke kita bedah satu-satu ya. C itu kompetensi, maksudnya? Jadi ada rasa puas gitu loh pas kita ngerasa mampu, ngerasa berkembang di aktivitas itu, sekecil apapun kemajuannya. Oke. Rasa bisa gitu ya. Terus A? A itu otonomi. Nah ini penting banget. Artinya, kita punya kendali penuh atas prosesnya. Nggak ada tekanan dari bos, dari klien, atau ekspektasi orang lain. Bebas aja, mau ngapain. Ini nyambung ke konsep power di bab lain buku itu ya? Soal kendali. Betul. Nyambung ke sana. Lalu L, liberation, pembebasan. Pembebasan maksudnya bebas dari apa? Aktivitas ini rasanya kayak pelarian. Sesuatu yang benar-benar beda dari rutinitas, dari kerjaan sehari-hari. Jadi kayak ngasih jarak mental gitu. Oke, jadi beda banget sama kerjaan ya. Terakhir M? M itu mellow, santai, tenang. Aktivitasnya itu sendiri harus bikin rileks, tekanannya rendah. Kalau aktivitas kreatif malah bikin stres karena ngejar target atau perfeksionis, ya efek pulihnya hilang. Jadi 4-4-nya ini kompetensi, otonomi, pembebasan, santai harus ada ya. Biar hobi kreatif itu beneran bisa ngisi ulang bukan nambah beban.
Tepat sekali. Kombinasi 4 ini tuh kayak ngisi kebutuhan psikologis dasar kita. Rasa bisa, kompetensi, rasa kontrol, otonomi, jeda mental liberation, sama jaminan gak nambah stres baru, mellow. Secara fisiologis juga ngaruh, bisa nurunin hormon stres, mulihin sumber daya otak kita. Oke, praktisnya gimana nih? Buku ini ngasih saran 2 cara. Eksperimen pertama, cari hobi CALM. Coba identifikasi aktivitas apa yang buat Anda pribadi itu centang semua kotak CLM tadi. Bisa masak, ngerajut, belajar kaligrafi, fotografi, apa aja lah. Tapi kuncinya nih, dan ini ditekankan banget sama penulis, fokus di prosesnya. Nikmatin aja perjalanannya. Jangan kepatok target harus jadi ahli atau hasilnya harus sempurna. Nah, ada peringatan keras juga dari penulis. Jangan ubah hobi ini jadi side hustle. Ouch! Kenapa tuh? Momen ketika ada tekanan buat cari duit atau memenuhi ekspektasi pasar, wah, elemen mellow sama liberation-nya bisa langsung nguap. Contohnya menarik tuh, George W. Bush yang ngelukis pas pensiun. Dia lakuin itu murni buat senang-senang pribadi, bukan buat pameran atau jualan. Penting banget ya jaga batasannya. Terus eksperimen kedua, Project Cal. Bedanya apa sama hobi? Kalau project, ada garis start sama finish yang lebih jelas. Misalnya targetnya selesain 1 lukisan, atau nulis 1 cerpen, atau belajar main 1 lagu di gitar. Ada titik akhir ini bisa ngasih rasa pencapaian tambahan. Gitu? Oke. Dan menariknya lagi, penulis nyaranin kalau bisa nambahin elemen sosial di project KLM ini, efek positifnya bisa lebih kuat. Oh ya, gimana tuh? Vitas, ada sumber energi lain nih yang sering kita lupain. Padahal mungkin ada persis di luar jendela kita. Ini bawa kita ke strategi kedua, mengisi ulang secara alami. Recharge naturally. Wah, ini favorit saya nih. Buku ini ngutip studi klasik tahun 84 dari Roger Ulrich. Hasilnya, wah, lumayan bikin kaget. Iya, yang soal pasien pasca operasi kantung empedu itu ya. Hasilnya emang signifikan banget sih. Pasien yang kamarnya punya jendela, ngadep pohon, itu sembuhnya lebih cepat. Butuh obat pereda nyeri lebih dikit. Catatan perawatnya juga lebih positif, dibandingin sama yang jendelanya ngadep tembok bata. Gila ya, cuma gara-gara pemandangan, ini bukan sekedar pemandangan bagus bikin hati seneng doang berarti. Ada efek fisiologis beneran. Gimana penjelasannya? Sains dibaliknya makin kuat sekarang. Kontak sama alam, bahkan cuma lihat atau dengar aja, itu udah kebukti micu respons relaksasi di sistem saraf kita. Bisa nurunin detak jantung, tekanan darah, kadar hormon stres kayak kortisol. Dan yang penting buat produktivitas, mulihin lagi kapasitas perhatian sama fungsi kognitif kita yang udah terkuras. Jadi ini bukan perasaan doang, tapi ada perubahan biologis yang bisa diukur. Kota, mana ada alam? Nah, kabar baiknya, buku ini nekenin, kita nggak perlu langsung pindah ke desa buat ngerasain manfaatnya kok. Bener banget. Penelitian nunjukin paparan alam dosis kecil aja tuh udah bisa ngaruh. Ada studi menarik soal microbreak kerja. Cuma 40 detik loh. Kelompok yang diminta lihat pemandangan atap gedung yang hijau, itu konsentrasinya pulih lebih baik dibanding yang lihat atap beton kosong. Cuma 40 detik. Wow, 40 detik aja udah kerasa ya. Ada contoh lain? Ada. Mendengarkan rekaman suara alam kayak kicau burung, gemericik air, suara hutan sekitar 7 menit aja, itu ternyata bisa ningkatin perasaan energi partisipan buat beberapa jam ke depan. Wah, ini buka banyak kemungkinan ya. Nggak harus naik gunung atau camping. Kita bisa bawa sedikit alam ke hidup kita sehari-hari. Tepat. Eksperimen ketiga yang disaranin itu, bawa alam ke dalam. Bisa sesimpel naruh beberapa tanaman hias di meja kerja atau ruang tamu. Atau bikin taman mini di balkon kalau bisa. Bahkan cuma masang foto pemandangan alam yang menenangin di dinding atau layar komputer, itu bisa ngasih efek positif dikit. Penulis juga nyaranin coba dengerin suara alam sebelum tidur buat bantu rileks. Langkah-langkah kecil ini kayak bikin dosis mikro pemulihan alam di tengah rutinitas kita ya. Jangan remehin efek akumulatifnya. Terus, eksperimen keempat di kategori ini, jalan kaki. Mungkin kedengaran klise ya, tapi banyak pemikir hebat sepanjang sejarah. Dari filsuf kayak Thoreau, inovator kayak Steve Jobs, penulis kayak Virginia Woolf, itu ngandelin jalan kaki buat jernihin pikiran, buat mancing ide. Jalan kaki emang kombinasi mantap sih. Aktivitas fisik ringan, ganti pemandangan, dan seringnya kena paparan lingkungan luar. Tapi buku ini ngasih catatan kritis juga yang menarik. Iya, soal target-target yang kaku itu ya.
Misalnya target 4 jam jalan kaki sehari, kayak Thoro, wah itu nggak realistis buat kebanyakan kita. Atau target populer 10.000 langkah sehari. Ternyata angka 10.000 langkah itu asalnya bukan dari riset kesehatan mendalam, tapi lebih ke kampanye marketing pedometer di Jepang tahun 60-an. Wah, menarik banget ya. Angka marketing bisa jadi standar kesehatan global gitu. Pesan dari buku ini, jangan terlalu kepatok sama angka atau jumlah. Fokus ke kualitas pengalaman jalannya itu sendiri. Kalau nentuin target yang ketinggian malah bikin stres atau ngerasa gagal, yaitu justru kebalikan dari tujuan isi ulang energi kan? Jadi sarannya lebih simpel, lebih fleksibel. Jalan kaki aja. Udah, lepasin beban target. Kalau bisa di taman atau area ijo, banyak pohon, ya itu bonus. Gabungin manfaat gerak sama alam. Mau jalan sendiri sambil mikir, boleh. Mau ajak teman ngobrol santai, bagus juga, nambah elemen sosial. Intinya bahkan 10-15 menit jalan kaki santai di tengah hari, itu bisa bikin perubahan gede di mood sama tingkat energi kita. Ini soal gimana kita masukin gerakan, dan kalau bisa elemen alam, ke hidup kita. Tapi dengan cara yang natural, yang enak. Bukan kayak kewajiban tambahan yang bikin berat. Oke, jadi kita udah bahas isi ulang pakai kreativitas, calm, sama pakai alam. Nah, strategi ketiga ini mungkin yang paling bikin kaget nih buat sebagian orang. Mengisi ulang tanpa berpikir, recharge mindlessly. Kalau dua cara tadi kan cenderung aktif ya, mindful gitu, penuh kesadaran. Yang ini justru kebalikannya. Tepat. Bernis dengan cerdas nunjukin, kata mindful itu kan artinya mindful. Pikiran kita penuh, fokus ke saat ini atau ke aktivitasnya. Ini bagus, tapi ya butuh energi juga. Terus gimana kalau tangki energi kita udah benar-benar kosong? Maksa diri buat mindful, ngelukis, atau jalan di taman, mungkin malah rasanya kayak beban tambahan. Paham. Kadang kita emang udah terlalu capek buat melakukan apapun, bahkan hal yang harusnya nyenengin. Nah, di situkah mindless recharging ini berperan? Tapi apa bedanya sama scrolling medsos tadi? Mindlessnya gimana? Nah, ini bedanya penting nih. Mindful di sini bukan berarti ngisi kosong pakai stimulasi pasif yang nguras kayak doom scrolling. Buku ini ngaitinnya ke konsep neuroscience, namanya Default Mode Network, DMN. DMN, apa tuh? Ini jaringan di otak kita yang justru jadi aktif pas kita nggak lagi fokus ke tugas luar tertentu. Pas kita lagi ngelamun, bengong, liatin jendela, mandi tanpa mikir spesifik, atau ngebiarin pikiran ngelantur bebas. Jadi pas kita ngerasa nggak ngapa-ngapain, otak kita sebenarnya lagi sibuk di belakang layar gitu. Wah, dulu saya pikir ngelamun itu buang-buang waktu. Dulu emang sering dianggap gitu. Tapi riset baru nunjukin DMN ini perannya krusial banget buat banyak fungsi penting. Kayak ngonsolidasi memori, processing pengalaman emosi, mecahin masalah tanpa sadar tahu-tahu dapat aha gitu kan. Munculin ide kreatif, bahkan ngerencanain masa depan sama memahami orang lain. Buku ini ngasih contoh forum Reddit Shower Thoughts. Itu bukti populer gimana ide-ide unik sering muncul pas pikiran lagi off. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang soal istirahat ya. Jadi, ngasih otak kita kesempatan buat bengong atau ngelamun, itu sebenarnya bisa jadi produktif secara nggak larusung. Bisa dibilang gitu. Ini bentuk istirahat kognitif yang beda. Ngebiarin DMN aktif itu kayak ngasih otak waktu buat beres-beres mental. Nyambung-nyambungin titik, prosesin info tanpa tekanan fokus dari luar. Beda banget sama stimulasi pasif medsos yang terus minta perhatian dan seringnya mancing emosi negatif. Terus gimana cara kita manfaatin kekuatan DMN ini secara sengaja? Eksperimen kelima, biarkan pikiran mengembara. Sarannya, coba deh jadwalin waktu bentar buat bener-bener nggak ngapa-ngapain. Duduk diem, lihat keluar jendela, biarin pikiran pergi kemana aja tanpa dihakimi atau diarahkan. Atau coba lakuin kerjaan rumah tangga yang repetitif, yang nggak butuh mikir banyak, kayak cuci piring, nyapu, lipat baju. Tapi kali ini copot headphone-nya, jangan dengerin apa-apa, kasih ruang buat pikiran ngelantur. Mungkin awalnya bahkan kerasa nggak nyaman atau bosen ya. Soalnya kita udah kebiasaan banget ngisi tiap detik pakai stimulasi. Tapi ini latihan penting buat balikin keseimbangan biar sistem pemulihan alami otak kita kerja. Nah, eksperimen ke-6 ini namanya unik, ada ceritanya juga, prinsip write-off. Ini pesetan dari write-off, ceritanya dari pengalaman penulis sendiri, pas dia masih jadi dokter muda, sering banget capek luar biasa di akhir hari. Suatu malam, teman serumahnya lihat kondisi dia, terus ngasih nasihat simple tapi ngena banget.
Just write off the evening. Maksudnya? Anggap aja malam ini udah kelar. Lupain semua rencana produktif atau tugas sisa. Udah, istirahat total aja. Jadi write off itu write off yang disengaja, yang sadar gitu ya. Izin yang kita kasih ke diri sendiri buat benar-benar stop, istirahat tanpa rasa salah, pas kita udah nyampe batas fisik atau mental. Nggak maksa diri nyelesain satu email lagi, atau baca satu bab lagi, pas badan sampai pikiran udah teriak minta istirahat. Pesan dibaliknya kuat banget sih. Berani ngelakuin lebih sedikit hari ini, biar bisa ngelakuin lebih banyak hal berarti besok, lusa, dan seterusnya. Istirahat total tanpa rasa bersalah pas kita bener-bener butuh itu bukan males, tapi strategi cerdas buat jangka panjang. Ini langsung nantang narasi hustle culture ya, yang sering muji kesibukan, nganggap capek itu lencana kehormatan. Padahal, kemampuan buat ngenalin batas diri dan istirahat efektif, itu justru fondasi kinerja puncak yang bisa bertahan lama. Jadi kalau dirangkum nih, ada 3 jalur utama buat kita isi ulang energi dari bab 8 ini. Secara kreatif, pakai prinsip calm, secara alami, nyambung lagi ke alam sekitar kita, walau dosis kecil, dan secara tanpa berpikir, kasih ruang buat DMN kerja dan berani write off kalau emang butuh. Dan benang merahnya balik lagi ke awal. Depletion, burnout itu nyata. Ini bukan soal kurang waktu, tapi soal kualitas. Soal efektif nggaknya cara kita pakai waktu jeda kita. Istirahat Anda itu beneran muliin atau malah nambah capek? Itu pertanyaannya. Pertanyaan kunci banget buat direnungin ya. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ajak Anda buat eksperimen minggu ini. Coba pilih satu aja deh dari strategi atau eksperimen yang kita bahas tadi. Mungkin coba kasih waktu 30 menit buat hobi kalem Anda. Atau sekedar jalan kaki 10 menit di luar tanpa tujuan. Atau mungkin berani coba 15 menit ngelamun terstruktur. Perhatiin deh efeknya ke level energi sama mood Anda. Mana yang paling pas, paling nyegerin buat Anda. Dan mungkin pemikiran terakhir buat dibawa pulang ya, ngisi ulang energi itu bukan barang mewah, tapi kebutuhan fundamental. Mungkin tantangan terbesar kita bukan nemu waktu buat istirahat, tapi ngedefinisiin ulang apa arti istirahat yang sebenarnya buat diri kita masing-masing. Dan yang lebih penting lagi, ngasih izin penuh ke diri sendiri, tanpa rasa bersalah buat ngelakuinnya. Jadi gimana Anda bakal ngubah cara Anda istirahat mulai hari ini? Pertanyaan penting buat kita semua ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.